Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1691 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama dengan Tuhan, dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami. Dan biarlah firman Tuhan ini memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Keluaran pasal 4 ayat 18 sampai ayat 23. Di bawah perikop, Musa kembali ke Mesir. Demikian firman Tuhan. Lalu Musa kembali kepada mertuanya, Yitro, serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup." Yitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat." Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, "Kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati." Kemudian Musa mengajak istrinya dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, "Pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, 'Beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung.'" Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat mengenal dan mempelajari pribadi Musa. Yang pertama, saudara perhatikan ayat 18. Lalu Musa kembali kepada mertuanya, Yitro, serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir, untuk melihat apakah mereka masih hidup." Yitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita melihat di sini, Musa adalah seorang yang beretika, punya sopan santun. Dia sangat menghargai dan menghormati Yitro yang tidak lain tidak bukan adalah mertuanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Musa. Musa seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tapi lihat, dia beretika. Amin. Dia sopan, dia santun, dia minta izin kepada Yitro mertuanya untuk berangkat ke Mesir. Haleluya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari Musa, seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, tapi dia seorang yang beretika. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang setelah diberkati hilang etikanya, tidak beretika lagi, tidak sopan, tidak santun. Wah, dipakai Tuhan dengan luar biasa, tapi sayang,
karakternya tidak baik sehingga tidak jadi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita yang dipanggil Tuhan, anak-anak Tuhan memiliki karakter yang baik seperti Musa yang beretika. Haleluya. Yang kedua, saudara, Musa seorang pribadi yang taat. Perhatikan ayat 19. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu alasan Musa tidak mau diutus Tuhan, tidak mau pergi ke Mesir, karena dia takut. Takut karena Musa menjadi buronan nomor 1 di Mesir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi dari firman Tuhan ini kita dapat menangkap Musa menjadi seorang yang taat karena dia mendengar orang-orang yang ingin mencabut nyawa daripada Musa sudah mati, sudah dibereskan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, kalau saudara hidup dalam kebenaran, ada musuh, ada orang yang tidak senang kepada saudara, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berkecil hati. Biar Tuhan yang bereskan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita taat, Tuhan yang akan membela kita. Tuhan yang akan membereskan segalanya buat saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Musa. Belajar taat pada firman Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, saudara, Musa seorang yang sayang keluarga. Saudara perhatikan ayat 20 di sana. Kemudian Musa mengajak istrinya dan anak-anaknya lelaki. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan belakangan ini ketika ada orang yang sudah sukses, sudah diberkati saudara, tetapi meninggalkan keluarganya. Keluarganya hancur lebur dan lain sebagainya. Betul? Coba sudah perhatikan. Banyak orang waktu susah, setia dengan keluarga. Tapi setelah diberkati saudara, setelah semua yang dia inginkan dia dapatkan, lihat keluarganya, hancur saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Musa. Seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia seorang yang sayang kepada keluarganya. Sayang, cinta kepada istri dan anak-anaknya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berdoa buat saudara sekalian. Satu saat saudara diberkati, saudara juga harus sayang kepada keluarga, harus setia kepada keluarga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang keempat kita belajar, Musa seorang yang sederhana. Perhatikan ayat 20. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu apa? Menaikkan mereka ke atas keledai. Ke atas keledai. Kalau dalam bahasa Inggris ini, keledainya cuma satu. Artinya Musa jalan kaki, saudara. Anak istrinya yang naik keledai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini, keledai ini kan lambang dari kesederhanaan. Ya kan, kalau dia kelasnya lebih tinggi, kalau dia kaya raya, pasti dia naik kuda. Kuda atau onta, betul? Tapi perhatikan, Musa menaikkan istri dan anaknya di keledai. Seekor keledai. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini, Musa sangat-sangat sederhana. Ada banyak orang ketika diberkati sedikit saja, kehidupannya sudah mewah, betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Musa. Seorang yang luar biasa, seorang yang dipakai Tuhan. Ingat, di tangannya ada tongkat Allah yang bisa melakukan banyak mujizat. Tapi saudara lihat, orangnya tetap sederhana. Amin. Ada banyak orang baru diberkati sedikit, pola hidupnya sudah
seperti orang kaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Musa, seorang yang sederhana. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berdoa saudara semua sukses, semua diberkati, tapi tetap hidup sederhana. Amin. Jangan sampai saudara dulu makan tempe tahu saudara, atau cuma sambal tok. Setelah saudara sukses diberkati saudara sudah nggak mau lagi makan seperti itu. Ketika diajak teman makan yang sederhana sudah nggak mau. Saudara tetap sederhana, apa adanya. Amin. Haleluya. Yang terakhir saudara perhatikan, Musa seorang hamba Tuhan, seorang messenger. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 21 sampai ayat 22. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan Israel, ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan di sini bahwa Musa adalah seorang hamba Tuhan. Amin. Dia harus mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Disuruh pergi ke Mesir, dia harus pergi. Dan apa yang difirmankan Tuhan kepada Musa untuk dikatakan kepada Firaun, haruslah dia sampaikan kepada Firaun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita melihat bahwa Musa seorang hamba. Seorang hamba haruslah melakukan, mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan kepada dia. Menarik di sini saudara, Tuhan sudah menyampaikan terlebih dahulu tentang perilaku daripada Firaun, bahwa Firaun akan menolak melepas Israel dari Mesir. Dia akan mengeraskan hati. Tuhan sudah menyampaikan kepada Musa terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya Musa tidak kecewa. Supaya apa? Supaya Musa tidak merasa dirinya gagal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara seorang perintis gereja, seorang penginjil, dan di dalam pelayanan saudara sepertinya tidak ada jiwa-jiwa yang saudara menangkan, orang-orang di sana mengeraskan hati. Saudara dengar baik, Musa juga mengalami hal yang sama. Jangan merasa gagal. Justru di saat mereka mengeraskan hati, justru banyak mujizat terjadi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kalau saat ini saudara sudah bertahun-tahun, tetapi pelayanan saudara sepertinya bagi penilaian saudara sendiri, pelayanan saudara gagal. Dan saudara sudah mulai putus asa, sudah mulai menyerah, dan mau mundur dari pelayanan. Saudara dengar firman Tuhan ini. Tuhan sudah mengatakan terlebih dahulu kepada Musa, bahwa Firaun akan mengeraskan hatinya. Tujuannya apa? Supaya Musa tidak kecewa dan tidak merasa gagal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Keberhasilan atau kesuksesan pelayanan itu bukan, penilaiannya itu bukan berasal dari manusia, tetapi dari Tuhan. Tuhanlah yang menilai sukses atau gagalnya kita dalam pelayanan. Dan kesuksesan dalam pelayanan itu bukan bicara jumlah, tetapi bicara kesetiaan. Betul?
Firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Jadi kehadiran Tuhan dalam pelayanan saudara mungkin hanya saudara dengan pasangan saudara, suami dan istri. Tuhan hadir di tengah-tengah saudara. Amin. Sama kehadiran Tuhan di saat ada ibadah ribuan orang bersekutu memanggil nama Tuhan, sama kehadiran Tuhan ada di tempat itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan merasa gagal kalau pelayanan saudara sepertinya jalan di tempat. Jiwa-jiwa tidak bertambah, semakin hari justru semakin habis. Tapi jangan kecil hati, jangan mundur, jangan menyerah. Tetap bersemangat di dalam melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari Musa. Tentang kepribadiannya dia, karakter dari Musa yang luar biasa. Sangat memberkati kita. Musa seorang yang sangat beretika. Dia sangat sopan, santun, dan tahu adab. Yang kedua saudara, Musa seorang pribadi yang taat pada firman. Amin. Yang ketiga kita belajar Musa seorang yang sayang kepada keluarganya. Yang keempat kita belajar Musa seorang yang sederhana hidupnya. Dan yang kelima kita belajar Musa seorang hamba Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan kepada dia, dia berangkat, dia pergi. Sebab dia hamba. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan yang sederhana ini boleh jadi berkat buat kita sekalian. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Tuhan buat mereka beruntung dan berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa untuk mereka yang saat ini sedang bergumul dengan rumah tangga mereka. Kami berdoa Tuhan pulihkan rumah tangga mereka dan Tuhan memberkati. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan melawat mereka, menyembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang saat ini berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Pulau Nusa Lembongan, Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.